Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Podcast Sanggar, sharing obrolan tentang keluarga. Dan gak kerasa nih teman-teman Sanggar, kita sudah sampai di episode keempat, di mana untuk narasumber dan juga tamu podcast kita hari ini ada Kak Nifa Adila. Siapa sih yang gak tahu Kak Nifa Adila? Langsung saja kita akan tanya kabar Kak Nifa Adila, dan tadi Kak Nifa Adila ngapain aja sih? Oke, langsung saja. Halo Kak Nifa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, Sanggar no minasan. Wah, oke. Ini teman-teman nih tahu Kak Nifa pasti kalau di hook video Kak Nifa tuh apa nih? Ciri khas Kak Nifa Moshi biasanya? moshi mina gitu ya. Jadi kalau udah keluar konten itu, ini konten Kak Nifa nih. Karena di Banda Aceh, gitu ya. bahkan di Aceh Kak Nifa kayaknya Kak Nifa doang sih yang punya hook dan ciri khas seperti itu. Amin amin. Ya karena kita Oke. kalau zaman sekarang tuh Benar. harus branding yang kuat ya. Benar-benar. Kadang nama kita susah diingat, jadi harus ada yang lain yang Harus diingat. ada ciri khas ya. Betul betul. Yang kalau orang dengar itu orang langsung tahu ini pasti kontennya Kak Nifa. Iya bener banget. Oke, boleh nih Kak Nifa memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, asalnya dari mana, terus sekarang kesibukannya apa sih? Silahkan. Oke, halo teman-teman Sanggar, aku Nifa Adila, boleh teman-teman panggil aku Nifa. Sekarang aku baru aja selesai studi Strata 2, Magister Kenotariatan di Universitas Syah Kuala. Dan aku asalnya dari sini, dari Banda Aceh. Oh, oke. Dan dulunya aku juga pernah bergabung di BKKBN di tahun 2019, itu menjadi duta genre. Gitu. Waduh, berarti di tahun 2019 6 tahun yang lalu teman-teman, Iya, lumayan nggak Kak ya? kerasa, Nggak bener kerasa. banget nggak kerasa. Berarti dari 2019 di BKKBN, tahun 2025 Oktobernya juga kegiatan lagi bareng BKKBN. Oke, nah Kak Nifa Adila sendiri tadi udah dijelaskan teman-teman, asli orang Banda Aceh. Gimana keadaan Banda Aceh sekarang Kak akhir-akhir nih? Oh mak gitu ya. Mati lampu terus parah. Cuman insya Allah udah stabil ya. Oke, insya Allah udah stabil. Kayak Gen Z stabil nggak Kak kalau emosionalnya? Waduh, sebagai Gen Z. waduh langsung ditembak aja ke situ nih, ya. Langsung ke Gen Z aja nih. Waduh kalau Gen Z mah kayaknya mentalnya baja sih. Aduh. Walaupun kadang kalau di sosmed tuh agak dramatis sedikit ya. Tapi aslinya enggak. Tapi aslinya enggak kok. Oke. Insya Allah aman aja. Oke, nah kalau ngomongin perihal Gen Z, perihal juga kegiatan dan aktivitas sehari-hari, ini langsung aja nih Kak Nifa. Kak Nifa kan udah menyelesaikan S2 ya tadi. Iya betul Benar, banget. di Universitas Syah Kuala, benar. Dan pastinya kalau di branding orang, bahkan setelah menyelesaikan S1 aja itu pasti ada pertanyaan yang kayak kapan nih rencana menikahnya? Oh gitu Aduh, ya. apalagi kalau udah S2. Kak Nifa sendiri pernah nggak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Atau mungkin di lingkungan Kak Nifa, pernikahan itu bukanlah hal yang harus diburu-buruin atau gimana? Kalau di lingkungan aku sih alhamdulillahnya pernikahan itu bukan suatu hal yang harus diburu-buruin. Tapi di lingkungan aku itu memaksa aku setiap tahunnya itu harus ada achievement setidaknya satu gitu untuk diri sendiri gitu ya. Dan aku ngelihatnya waktu baru aja selesai strata 1 kemarin, S1 kemarin, itu alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk ambil program fast track. Jadi pada saat aku di semester 7 yang S1 itu aku udah S2 duluan gitu. Jadi aku selama mengikuti pembelajaran di S2 itu aku kebuka sih pikirannya bahwa ternyata dunia ini kan luas ya. Benar. Dan memang gak ada salahnya untuk kita melanjutkan perkawinan ataupun melanjutkan cita-cita kita yang lain. Tapi kalau dari aku pribadi dan keluarga aku juga mendukung, lingkungan aku juga mendukung untuk lebih membebaskan diri aku lagi, mengekspresikan diri aku lagi di hal-hal yang memang aku sukai dan aku minati, serta memang aku merasa bagus di bidang itu gitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Dan pas banget nih Kak Nifa dengan tema podcast Sanggar kita pada hari ini, yaitu mengenai PUP, persiapan usia perkawinan. Iya, betul begitu. banget. Tadi udah dijelaskan sama Kak Nifa bahwa pernikahan itu kalau di lingkungan Kak Nifa sendiri ataupun pengalaman pribadi bukanlah hal yang harus dikejar gitu. Bukan kayak satu tanda setelah menikah aku udah sukses nih guys, seperti itu ya Kak Nifa. Iya bener Benar. banget. Kalau di lingkungan aku sih kayak gitu ya. Dan dulunya aku juga mulai kebuka sama pikiran yang ini karena aku gabung di genre. Itu kan memang dari dulu udah ada yang namanya PUP, pendewasaan usia perkawinan ya. Di mana kalau
di genre itu untuk wanita 21 tahun dan Betul. untuk laki-lakinya itu 25 tahun. Benar-benar. Baru bisa dibilang siap ataupun cakap baik itu secara Fisik, fisiknya, benar. mentalnya maupun Finansial. ya Fisik. finansialnya ya. Dan di situ aku kebuka pikirannya dikarenakan aku merasa sebenarnya pernikahan itu kan bukan tujuan akhir gitu ya. Betul. Itu kan adalah suatu ibadah sepanjang masa Benar, lah benar, bisa benar, dibilang benar, ya. benar. Dan kita nggak bisa paksakan. Betul. Ya kalau kita masih bisa berkembang, kalau kita masih bisa mengekspresikan diri lewat hal yang benar-benar. lain, kenapa harus menuju ke sana gitu. Betul. Terlebih lagi kalau lingkungannya mendukung, terus kita juga punya sesuatu hal yang bisa kita kejar gitu. Betul. Karena benar nih teman-teman, ketika menikah itu bukan berarti kita sudah selesai dengan semua pencapaian atau nggak perlu berusaha lagi, malah ketika menikah akan banyak hal baru yang harus kita kejar lagi ya Kak. Betul Nifa, benar? banget, apalagi sekarang itu ya kalau kita ini kan sekarang udah main sosial media ya semuanya, benar. dimana kita tahu tuh kebanyakan hidup teman-teman kita yang di tempat lain itu gimana. Kebanyakan kan yang kalau nikah muda istilahnya ya, kemarin itu kan ada tren nikah Iya, muda benar, ya. benar. Kebanyakan itu kan mentalnya masih belum belum stabil, benar, masih labil lah benar. kita bilang ya. Terus juga mungkin badannya itu belum kuat untuk memiliki anak Persiapan gitu ya. hamil. Persiapan hamilnya belum matang, juga emosinya belum oke lah gitu. Itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Apalagi kalau kita bisa lihat-lihat TikTok, Instagram itu kan isinya Aduh. banyak yang negatif gitu ya Benar-benar. soal perkawinan. Tapi ini bukan untuk menjerumuskan kita bahwa oke, perkawinan itu mengerikan, bukan bukan. juga. Tapi kita harus siap dulu untuk diri kita Benar. sendiri. Kita sudah oke nih sama diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang namanya labil secara mental ataupun emosional gitu. Sampai benar. terbata-bata Aduh. ngomongnya ya, karena ini pembahasannya lumayan berat kan. Benar. Ini berat ya Kak Nifa. Iya. Tapi benar Kak Nifa, Waduh. Kak Ni pribadi setuju kalau menikah itu tidak seseram itu, asal kita siap dan bersama orang yang tepat nih. Nah Benar. itu dia Iya, orang yang benar. tepat itu benar banget sih menurut benar-benar. aku. Jadi nggak maksain di waktu yang kita mau, Betul. tapi bersama orang yang tepat. Dan pastinya gitu. kita harus siap. Iya, Apalagi betul. kita perempuan ini sensitif nih Kak Nifa, karena kita calon ibu. Iya. Untuk menjadi ibu banyak nih fasenya teman-teman. Mulai dari kita mengandung, melahirkan, menyusui dan juga Iya, mengasihi. Dan betul. gimana nih pandangan Kak Nifa mengenai persiapan-persiapan itu? Apakah Kak Nifa sudah menyicil persiapan itu atau gimana? Waduh, jujur nih Mengenai- kalau hal yang kesana itu aku memang udah coba-coba buka ya. Kalau melalui sosial media udah coba akses. Tapi pemikiran kesana tuh sebenarnya aku sepertinya mentally belum siap ya. Oke. Tapi mungkin kalau ada keadaan yang memaksa untuk aku untuk lebih siap, ya mungkin akan kita coba. Tapi untuk sekarang aku ingin lebih fokus kepada diri sendiri. Tapi jika di tengah jalan bertemu dengan Orang yang tepat lagi. iya itu ya. Amin. Iya, insya Allah aku akan memantaskan diri gitu dia bahasanya ya. Jadi benar teman-teman, kadang kita juga jangan terlalu egois yang kayak nggak usah belajar, nggak usah ini coba melihat ilmu parenting, mungkin tentang jaga kesehatan juga Kak Itu Nifa. harus dong, itu Karena harus. perempuan sensitif, ada anemia nih Kak Nifa kita. Iya, dan kita Betul. memang harus menjaga dari sekarang ya biar setuju. kandungannya kuat nanti, Betul. tubuh kita juga kuat. Dan Betul. aku Kandi karena gimana dulu nih? aku pernah pertukaran pelajar di Jepang, aku ngelihat di sana itu kan untuk orang-orang Jepang untuk melakukan perkawinan itu udah mulai menurun ya. Oke. Minat untuk melakukan pernikahan, perkawinan itu sudah mulai menurun. Tapi alhamdulillah host fam aku ataupun keluarga angkat aku itu emang salah satu pasangan muda. Oke. Mereka itu nikahnya di umur 27-26an gitu kan. Dan ketika aku di sana usianya sudah 30-an. Aku melihat mereka benar-benar sudah siap secara keseluruhan. Oke. Baik emosionalnya, baik finansialnya, baik semuanya mereka udah siap. Itu terbukti dikarenakan walaupun mereka usianya masih muda dan mereka juga sebaya ya bisa dibilang, tapi mereka juga bisa mendidik anak mereka dengan sangat-sangat baik menurut aku. Dan semuanya segala berkecukupan. Apalagi mereka dengan mendidik 2 anak yang bisa dibilang susah ya kalau gitu Di sana ya? Iya di sana, tapi mereka juga masih mau menerima seorang pertukaran pelajar gitu, yang mana itu bersifat volunteer. Jadi semuanya mereka yang menanggung gitu. Wow, belum lagi backgroundnya kan berbeda nih. Bener Kan banget. dari Aceh. Di sana mohon maaf Muslim nggak Kak untuk keluarga angkatnya? Enggak, bukan Muslim dan mereka
sangat-sangat open minded, sangat-sangat Oke, terbuka untuk wow. budaya baru dan ya Orang baru. iya orang baru kayak Betul, kita ini. Aku salut oke. banget sih sama mereka. Nah, gitu Gitu. nih teman-teman contohnya. Kalau udah ketemu sama orang tepat, kita siap, Mm-mm. semuanya sudah siap dan matang, bukan hanya mendidik anak sendiri, anak orang pun siap juga dididik. Bener banget. Bener kan Kak Nifa? Bener. Jadi no need to worry ya. Oke. Gak perlu di buru-buruin Bener, untuk segera menikah sih menurut aku. Kalau udah ketemu orang yang tepat, kayaknya semua di dunia ini bisa kita lakuin deh. Benar, gitu. benar. Oke, setuju. Dan tadi Kak Nifa juga pernah nyinggung di awal mengenai usia ideal menikah nih. Iya. Kalau di BKKBN itu betul kayak Kak Nifa bilang, minimal usia menikah ideal bagi perempuan itu 21 tahun dan usia ideal menikah minimal untuk laki-laki itu ada 25 tahun dan di genre itu disebut dengan 21-25 keren. Oh, 21-25 25 keren. keren. Oke. Betul. Aku Kak udah Nifa. lupa-lupa ini. Aduh. Maklum senior. Oke. Dan menurut Kak Diva sendiri kenapa sih sampai ada usia ideal menikah dan minimalnya? Itu menurut Kakak cocok nggak atau kalau mau nikah terserah gitu? Kalau menurut aku harus ada sih, harus ada yang namanya limit ya ataupun minimal bagi seseorang untuk menikah. Dikarenakan itu pasti udah melewati sebuah riset, sebuah survei dan lain sebagainya. Betul. Bahkan kita pun di negara ini kan dihitung dewasa itu ada limit-limitnya masing-masing kan. Di pidana beda, di perdata beda, bahkan mau kita pemilu pun juga beda gitu. Beda-beda usianya, ada yang 17, 18, 19, 20 bahkan 21, 25 ini. Jadi menurut aku ada pembatasan dari pemerintah terhadap usia perkawinan yang baik itu sepertinya memang sudah melalui sebuah riset yang panjang. Oke. Baik itu kita ambil contoh dari wanita. Sisi wanita kenapa harus 21? Dikarenakan wanita itu baru kuat secara tubuhnya, fisiknya itu pada saat umur 21 tahun. Dan ya mentalnya mungkin juga udah mulai dewasa, sudah mulai stabil emosinya pada saat 21 tahun. Begitu juga dengan laki-laki ya. Apalagi laki-laki ini kan akan dibilang menjadi seorang kepala keluarga ya. Dan itu sangat-sangat apa ya bisa dibilang sangat-sangat sulit lah ya kalau misalnya emosinya itu belum stabil gitu untuk mengayomi istrinya, anaknya, tapi emosi belum stabil itu kan takutnya ada something yang bisa terjadi di masa depan. Konflik itu akan lebih besar ya. Betul. Pemimpin keluarganya lebih emosional dan belum stabil. Takutnya ada terjadi KDRT lah, takutnya ada orang ketiga, takutnya juga mungkin finansialnya belum stabil, belum matang juga. Jadi memang benar-benar harus memilih di waktu yang tepat bersama orang yang tepat. Betul, karena teman-teman semuanya menonton podcast Sanggar kita pada hari ini bahwa umur yang sudah dikategorikan tadi salah satunya seperti BKKBN tadi 21-25 itu ada alasan, pasti ada riset yang disampaikan oleh Kak Nifa tadi. Karena kita tahu ya Kak Nifa, pastinya jangankan umur 21-25, kadang umur 30 tahun pun yang namanya manusia, dia punya sisi kanak-kanakannya. Dan kita nggak bisa menjamin seseorang itu akan dewasa. Apalagi di usia yang memang di bawah itu, kemungkinan untuk tidak dewasanya akan lebih besar. Dan ketika menikah, kita bukan hanya menyatukan diri dengan pasangan ya Kak Nifa, tapi ada keluarga, dan nanti calon anak kita, dan kita sebagai calon orang tua. Iya, panjang banget ya. Benar Kak Nifa. Dan pastinya menurut aku, apalagi terlebih untuk seorang wanita, jika kita sudah menikah itu ada batasan-batasan gitu. Kita apalagi kalau udah punya anak, ruang gerak kita itu terbatas untuk kita sebebas waktu saat kita sendiri gitu. Kita nggak bisa mungkin pergi jauh ataupun berkegiatan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Dan pastinya nggak sebebas, tapi bebas dalam artian yang baik gitu ya, dalam artian yang positif untuk mengeksplor diri dan mengembangkan diri sendiri. Gitu. Dan pastinya jangan salah pasangan. Jangan salah pasangan. Karena rawan ya Kak Nifa. Misal gini, kayak Kak Nifa nih contohnya, ketika masa muda bareng orang tuanya disupport terus nih apapun kegiatan. Tiba-tiba ketemu pasangan yang orang tua aku aja nggak gini, kok dia gitu? Itu bener banget. Kak Nifa. Toxic ya bahasanya ya. Jadi aku pernah nemu sebuah quotes ya. Kalau kita cari pasangan itu, ketika kita sendiri aja kita bahagianya 100%. Ketika ada seorang pasangan yang datang ya jangan lebih rendah dari situ ataupun sama, kalau bisa lebih gitu. Jadi kalau kamu sedih-sedih ya udah tahu kan jawabannya. Lepasin. Iya, benar banget. Benar nih kayak Kanifa bilang, sendiri aja kita bisa bahagia 100%. Tahu-tahu bareng dia jadinya 70%. Iya, jangan dong. Mending
Minimal Kemungkinan sama lah ya, minimal tetap sama. 100% Iya, minimal gitu. 100%. Dan lebih baiknya adalah bisa meningkat dari Iya, persentase kita betul. bahagia sendirian. Betul Benar. gitu. Dan ya ini perjalanan Kanima panjang ya, menyelesaikan S1, alhamdulillah sudah S2. Menurut kakak peran pasangan itu perlu nggak sih? Karena Gen Z sekarang tuh sering kadang di FYP TikTok kayak aduh pusing banget skripsian, gak punya pacar, gak punya pasangan. Itu gimana sih menurut Kanima sendiri? Menurut aku support dari lingkungan itu Mm-mm. tetap perlu ya, baik itu Oke. dari lingkungan keluarga kita, teman kita, sahabat kita, atau mungkin ada cimeweunya gitu ya. Ya tapi menurut aku ya itu tadi, kita melihatnya dari sisi yang positif. Kita melihat itu sebagai motivasi Betul. gitu. Jangan itu menjadi hambatan kita untuk berkembang. Benar. Jadi hambatan kita untuk melambat-lambatkan skripsi Betul. misalnya, melambat-lambatkan tesis, atau mungkin dihalang-halangi untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Misalnya nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut itu. Itu kan Aduh. udah Membatasi ya? iya udah membatasi ya, dan itu sih yang perlu di highlight dari itu tadi. Jadi tujuannya adalah sebagai bentuk motivasi, bukan sebagai bentuk Oke. hambatan. Benar-benar. Gitu. Nah gitu teman-teman, ketika udah punya pasangan ataupun mencari calon istri maupun calon suami, lihatlah mereka yang ketika kita bareng mereka kita dapat bertumbuh dan berkembang. Iya, Bukan hanya diam dan bilang iya oke gitu-gitu aja, kasihan gak sih? betul banget. Dan menikah tuh seumur hidup kan Kak Nifa. Iya, Aduh. itu bener banget. Dan apalagi kalau teman-teman yang memang mau terus mengeksplor diri untuk pendidikannya lebih tinggi gitu ya. Sepertinya memang harus dipikirin matang-matang sih kalau memang ada dilema antara Betul. perkawinan dan juga pendidikan. Dan karir. Ya, pendidikan dan karir. Jadi emang harus dipikirin matang. Bener. Teman-teman yang mau yang mana sih dan lebih tepat yang mana, itu tadi pasti ada syarat-syaratnya untuk dilihat ya, ada unsur-unsurnya. Apakah dia memang cakap, apakah dia memang betul-betul sudah siap, baik itu emotionally, financially, dan banyak lah ya semuanya. Lili itu banyak banget. Bener. Gitu. Oke. Kita lanjut ke finansial nih Kak Nifa. Di era sekarang yang serba-serbi, kadang kita pikir kok hari ini aku banyak banget di jajannya. Perasaan tadi pas kesana kayak aku cuma beli beberapa makanan, tapi kok pas lihat di pengeluaran transaksi banyak juga ya. Waduh. Kayaknya itu perlu dipertimbangkan ya oleh generasi muda kalau mau menikah. Ketika jajanin diri sendiri aja masih mikir-mikir, apalagi ketika mau bangun keluarga Kak Nifa. Waduh, Aduh, itu pastinya betul perlu banget. banyak pertimbangan ya. Dan Iya. menurut Kak Nifa, kesiapan finansial itu gimana sih cara kita melihat seseorang ini udah boleh nih menikah gitu? Kesiapan finansial itu menurut aku salah satu hal yang paling penting, karena itu merupakan salah satu faktor yang penyebab banyaknya yang berpisah ya, Oke. gara-gara ekonomi gitu. Jadi sedari dini, sedari kita muda, kalau bisa memang finansialnya itu sudah bisa dikelola, sudah bisa di-manage. Kalau aku sendiri, aku pribadi, aku udah coba mengatur flow keuangan aku gitu. Oke. Salah satu caranya dengan coba money manager Oke, gitu ya. Jadi aku tulis pengeluaran aku itu ada apa aja, pemasukannya dari mana aja. Jadi aku bisa plot-plotin nih, Benar-benar. dan bisa tahu juga di bulan ini emang pengeluarannya apa aja gitu. Yang paling banyak apa, yang kayak kan dibilang tadi kan. Sehingga aku bisa tahu nantinya kalau misalnya aku sudah melanjutkan berkeluarga, ya kalau jangan ada yang kurang dan kalau bisa lebih gitu ya. Jadi finansial itu memang benar-benar penting banget menurut aku. Apalagi kita menurut aku yang ciwi-ciwi nih udah bisa ya sebelum berkeluarga itu sepertinya oke banget kalau udah bisa menghasilkan finansialnya dari diri sendiri gitu. Jadi tidak bergantung dengan orang lain ataupun dengan pasangan. Jadi menghindari hal-hal yang nantinya ya kita nggak tahu kan di masa depan. Mungkin tidak berpisah, tapi mungkin ada yang takdirnya berpisah alam gitu atau gimana, kita nggak tahu ya. Jadi kita memang benar-benar harus siap nih secara finansial. Kita memang harus benar-benar siap untuk menghasilkan baik itu dari apapun cara-caranya. Itu kan udah banyak ya bisnis-bisnis sekarang ataupun affiliate ataupun melalui pembuatan konten. Sekarang udah gampang banget gitu. Asal mau ya kan. Iya, asal mau. Dan gak ada kata-kata yang bilang kayak
aku nggak punya pekerjaan nih, bingung mau cari kerja apa. Ayo berinovasi terus gitu. Iya, Gen Z itu betul. terkenal dengan kreativitasnya. Dan Iya, bahkan di handphone pun kita bisa menghasilkan uang. Betul Kak betul. Nifa? Asalkan konsisten ya. Benar, konsisten Jangan hari ini kuncinya. mau jualan, besok enggak Enggak. gitu. Gak bisa. Nggak bisa Oh ya, dong. Kak Nifa aja kalau untuk berkecimpung di sosial media konten kreator dari tahun berapa kalau boleh tahu? Wah, kalau itu udah lama sih ya. Mm-mm. Aku udah mulai cover-cover, nyanyi-nyanyi gitu udah dari 2015-an. Oke. Tapi aku mulai buat YouTube itu pas aku di Jepang di 2018. Mm-mm. Itu di situ aku mulai branding diri aku yang moshi-moshi Mina tadi. Ada ungkapan bahasa Jepangnya di setiap konten. Dan pada saat aku ikut Agam Inong Banda Aceh di tahun 2022 itu duta wisata, aku ada buat program Sampo Shimasho namanya. Itu artinya ayo jalan-jalan. Jadi aku promosiin budaya, wisata, kuliner yang ada di Banda Aceh dan Aceh. Dan itu udah lebih dari 100-an episode. Itu tadi. Jadi aku memang branding secara kuat pada saat Agam Inong Banda Aceh tadi. Sampai sekarang aku coba konten karena menurut aku kita tuh sekarang CV-nya tuh bukan yang CV Kertas kertas lagi atau gitu, soft file ya? tapi sekarang Instagram itu udah dicek banget loh sama Bener-bener. orang. Bahkan kalau kita kerja itu yang pertama ditanya bisa jadi adalah sosial medianya apa, biar Bener. kita tahu background dia apa, Betul. dia kekuatannya di mana, brandingnya seperti apa, Betul. lingkungannya seperti apa. Betul. Bahkan kalau mungkin ya, kalau mencari pasangan mungkin kita bisa lihat dari sosial medianya juga. Bener-bener. Jadi perbaikilah sosial media sebaik mungkin gitu ya. Bener. Tapi ini bener banget sih Kak Nifa. Iya. Karena sekarang orang aja kalau ikut kegiatan atau lain sebagainya, boleh nggak share link IG-nya? Betul. Bukan lagi boleh nggak kirim file PDF CV-nya? Iya, share link IG-nya ya. Ikut magang pun boleh nggak kirim link IG-nya? Iya, bener Semua IG-nya. banget. Nanti baru di administrasi ya baru kita CV bentuk soft file tadi. Betul banget, aku ada coba juga ceritain sama temen aku, dia coba untuk lamar pekerjaan di swasta maupun di pemerintahan. Itu rata-rata pada minta sosial medianya, baik itu Waduh. Instagram, baik itu TikTok. Karena sebenarnya bukan cuma untuk melihat branding kita aja, tapi kan kita kalau di sosial media ini harus menjaga diri kita sebaik mungkin ya. Betul. Jangan asal komentar, Betul. jangan asal nulis ataupun hujat orang. Itu kan penting banget. Sensitif. Jadi track record di sosial media itu adalah suatu hal yang memang benar-benar akan tertinggal selamanya. Betul. Jadi sebaik mungkin pergunakan sosial media dengan bijak. Betul, dengan bijak. Betul. Dan jangan pernah asal-asalan untuk berkomentar yang kayak Kak Nifa sampaikan Betul tadi. banget. Itu kalau udah tinggal terus Oke. udahlah susah Karena ya. jejak digital itu akan terekam ya Iya. sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dan kita nggak tahu siapa yang merekam itu ya. Betul. Kita nggak tahu. Bisa aja dia walaupun 1 detik, 2 detik mungkin dia sempat screenshot samanya. Kita nggak tahu. Jadi We never benar know. hati-hati ya. Dan ini Betul. juga peringatan untuk aku pribadi dan untuk Kanifa juga Iya. bahwa bersosial media itu akan memberikan keuntungan sekaligus kerugian kalau kita nggak bijak nih Betul menggunakannya. banget. Karena banyak orang yang juga viral dan juga bermasalah melalui sosial media. Iya, Benar. itu Salah satunya juga dengan berpasangan tadi. Kayak pendewasaan usia perkawinan di sosial media itu juga sekarang kita bisa melihat nih orang dia seperti apa, apakah dia termasuk kategori orang yang sudah dewasa. Iya, betul. Dari sosial medianya. Karena Gen Z sekarang kalau first impressionnya kalau orang bilang cinta pandangan pertama dulu, kalau sekarang cinta pada sosial media. Oh gitu ya, ada gitu. Kayak lihat sosial media aja kita udah bisa lihat, ih keren banget Keren nih banget, kakak iya ini, ya, ih iya. keren banget abang ini, bisa nggak ya, bisa nggak? Apalagi kalau bio Instagramnya tuh udah ya Iya. gitu ya. Iya bener banget. Jadi branding di sosial media itu penting. Betul. Bukan hanya untuk memperbaik citra diri, tapi juga untuk meninggalkan track record Betul. yang tidak baik gitu. Betul, Agar betul. nantinya siapapun yang melihat ya tetap baik impressionnya Akan ada kepada selalu kita. kesan baik. Betul. Karena kita nggak tahu ya siapa yang suka sama kita, siapa yang nggak suka sama kita. Iya, bener Pokoknya banget. intinya kita harus selalu tampilkan yang terbaik dari diri kita. Betul. Oke, kita lanjut lagi nih sesuai dengan tema kita yaitu PUP, pendewasaan usia perkawinan. Dan sekarang kita bakal bergeser ke komunikasi. Sebenarnya dan seharusnya komunikasi yang harus disiapkan
agar kita dapat teridentifikasi sebagai orang yang siap nih, sudah siap nih dia untuk bisa menjadi calon pengantin. Kalau menurut kakak nih, biasanya kalau sama pasangan, kalau lagi marah-marahan gimana? Waduh. Apakah silent treatment juga seperti perempuan pada umumnya atau gimana nih kalau dari Kak Nifa? Waduh, kalau aku sih sulit ya, karena kita wanita, kita sering bilang terserah, Aduh. kita sering diem gitu ya. Tapi menurut aku komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Itu aku belajar dari mentor aku juga, Bang Dosi. Katanya komunikasi interpribadi, antar pribadi itu sangatlah penting. Contohnya komunikasi ke pasangan. Benar. Kita tuh harus mengungkapkan ya apa yang kita rasakan. Karena kalau kita nggak bilang, dia nggak tahu gitu kan. Kita nggak bisa mengandalkan dia akan peka aja gitu, karena kita nggak tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang akan mereka lakukan. Jadi sebaik mungkin dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan kita, ataupun bukan cuma dengan pasangan sih, dengan teman, dengan keluarga, semuanya tuh harus dikomunikasikan dengan baik. Dan itu yang sekarang masih aku perbaiki. Makanya sebenarnya pertanyaan itu kurang tepat untuk aku ya. Soalnya aku udah offside 3 tahun juga. Oke, sorry. Kalau dari KKBN kan 21, sekarang kan aku 24, jadi udah lewat 3 tahun dong. Tapi itu bukan hal yang masalah. Bukan hal yang masalah memang. Itu bukanlah hal yang masalah, karena itu kan cuman limitasi dari kebanyakan ya. Tapi untuk kita pribadi kan kita bisa tahu, yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Kapan waktu tepat? Betul. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Oke. Tapi benar Kak Nifa, apapun permasalahannya kita harus komunikasikan. Karena jangankan orang lain yang tahu tentang apa yang kita pikirkan dan perasaan kita sendiri kadang bingung. Aku mau makan apa ya nanti? Bahkan kita pribadi aja bingung nih sama apa yang kita pengen. Apalagi orang lain, jangan berharap berlebih dan berekspektasi tinggi. Betul banget. Dan memang harus banyak sabarnya, ngalahnya, mungkin ekspektasi akan hal-hal tertentu juga harus dikurangin gitu kan, karena nggak semua orang bakal mengerti kita, apalagi kondisinya mungkin dia lagi having a bad day, atau mungkin dia ya kan nggak semua yang kita kira bagus akan bagus juga hasilnya. Benar. Jadi untuk tidak mengecewakan ekspektasi diri kita ya mendingan nggak usah berekspektasi. Betul. Karena Kak Nifa kan pasangan ini kategorinya orang asing yang kita kenal akhirnya jadi dekat. Kadang orang tua kita atau mungkin adik atau abang kita aja tuh nggak setahu itu tentang kita. Padahal kita kan dari kecil berkembang bersama. Apalagi pasangan yang orang asing, terus kita berharap kamu harus ngerti nih tentang aku, apa yang aku pikirin, tanpa aku ngomong aja kamu harus ngerti, kan nggak mungkin, itu egois namanya. Iya betul banget. Jadi memang itu harus dikomunikasikan dengan baik. Kayak kamu maunya apa, aku maunya apa, kita punya satu komitmen atau apa, harus dijelaskan teman-teman. Dan disitulah bahwa sudah ada kedewasaan begitu. Di situ bisa kita lihat kedewasaannya seperti apa. Teman-teman. Oke. Kayaknya kita udah gak kerasa nih Kak Nifa ya, sudah lumayan ya hangat obrolan ini dan waktunya juga sudah berjalan dengan cepat. Mungkin sebelum kita tutup, Kak Ni juga pengen nanya nih sama Kak Nifa, ada nggak hal yang pengen Kak Nifa sampaikan untuk diri Kak Nifa sendiri maupun orang yang nonton ini, bahwa pernikahan itu bukanlah hal yang harus dikejar-kejar dan pernikahan itu bukanlah titik akhir kalau seseorang itu bisa diklaim sebagai orang yang sukses. Boleh Kak, silahkan. Mungkin dari aku pribadi, semua orang itu berjalan di waktunya masing-masing gitu ya. Ada timelinenya masing-masing. Jadi yang paling penting dari kita sendiri kan adalah untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin ada yang teman kita sudah waktunya memang untuk menikah, sudah bertemu pasangan yang tepat, waktunya juga sudah tepat. Tapi mungkin di kitanya belum, karena mungkin di kitanya adalah waktu yang tepat untuk mengeksplor diri sendiri, mungkin untuk melanjutkan karir, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya, ataupun mungkin untuk ke luar negeri, eksplor luar negeri, kan kita nggak ada yang tahu ya, apapun itu. Jadi teman-teman untuk tidak membanding-bandingkan diri sendiri dan menganggap omongan orang lain itu adalah suatu hal yang harus kita laksanakan. Karena kalau kita tetap terus berpatokan dengan omongan-omongan orang, kayaknya kita bakal susah deh untuk jalan gitu. Soalnya aku merasa juga omongan orang lain itu kan
akan terus berdatangan ke kita Betul. ya. Dan kita tidak bisa kontrol apapun Betul. yang datang ke kita. Karena itu di luar kendali kita. Itu benar. di luar kendali kita, jadi yang bisa kita lakukan adalah reclaim energi ya, bagaimana kita mengontrol itu seperti apa. Gitu Oke, aja. keren banget teman-teman. Jadi teman-teman, Kak Nifa ini sendiri, siapa sih yang nggak tahu Kak Nifa? Kehidupan di Instagram tuh benar-benar diisi dengan hal produktif. Beliau juga benar-benar inspiring ya, terutama juga untuk aku. Amin. Aku juga pengikut beliau di Instagram, dan Oh. ketika melihat konten-konten beliau, aku kayak melihat energinya tuh dapat keserap loh ke aku hanya dengan menonton story. Jadi benar-benar kayak kakak bilang tadi, kita nggak bisa mengendalikan orang lain, omongan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita mau seperti apa untuk dilihat orang dan untuk diri kita pribadi. Betul, betul. Benar-benar. Apalagi kalau di sosial media itu hate comment itu banyak banget kan Benar-benar. Wah. apapun yang kita buat itu bakalan serba salah Akan ya. ada terus celahnya. Iya, pro kontra itu banyak banget. Tapi mungkin ada satu yang aku mau cerita. Gimana tuh Kak? Dulu itu pas aku awal-awal buat konten itu banyak pro kontra ya, karena aku pakai ungkapan bahasa Jepang mungkin gitu kan. Ataupun juga mungkin dulu aku belum terlalu pintar untuk ngedit, pintar untuk ambil footage-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saat itu aku memutuskan untuk mendengarkan mereka, untuk berhenti, Betul. sepertinya aku nggak bakal dapat kesempatan sebanyak sekarang. Betul. Aku mungkin nggak bisa bekerja sama dengan brand besar, aku mungkin tidak bisa menjadi CEO di sebuah perusahaan dikarenakan branding itu, dan mungkin aku juga nggak bisa umroh gratis karena hadiah dari sebuah kompetisi yang memang yang dinilai adalah kontennya. Betul, gitu. betul. Jadi kalau the moment you stop untuk melakukan sesuatu, disitulah kamu kalah. Bukan karena diomongin kalahnya, tapi ya karena kita stop aja. Dan itu di kendali kita sendiri, tapi kita bisa kalah karena diri kita sendiri Betul, juga. betul. Nah, dengerin teman-teman. Jadi apapun yang kita lalui, omongan-omongan orang, itu jadikan aja sebagai pembelajaran bahwa mereka sayang dan perhatian nih sama kita. Iya, betul, Benar. betul. Jangan lihat itu dari sisi negatifnya, tapi cobalah lihat dari sisi positifnya. Dan terakhir nih Kak Nifa, kalau ngomongin mengenai pendewasaan usia pernikahan, pasti nggak jauh-jauh bagaimana kita mempersiapkan diri jadi calon orang tua. Apa nih harapan Kak Nifa untuk diri kakak dan juga orang-orang menonton ini? Sebagai calon orang tua, Kak Nifa yakin bahwa menikah itu adalah pintu Kak Nifa untuk menjadi calon orang tua. Dan Kak Nifa sendiri seperti apa? Boleh disampaikan? Calon orang tua ya, harapan aku. Kalau aku bilang sih, aku bakalan mengambil semua yang baik-baik dari ibu aku, yang dimana mendidik aku sampai sekarang, bagaimana lelahnya, juga capeknya, sakitnya, kan gak semuanya tentang canda tawa ya, Benar. gak semuanya tentang sukacita. Jadi aku bakal menyerap apa yang diajarkan ayah dan ibu aku, bagaimana tentang mendidik seorang anak yang memang harus dijaga tapi tidak dikekang, Betul. diberi kebebasan tapi bukan bebas dalam artian yang negatif. Betul. Jadi bisa mengeksplor diri, terus support anaknya gitu ya, untuk berkembang di tempatnya masing-masing, di dunianya masing-masing. Karena once kita membatasi itu kan pasti ada sesuatu yang salah. Benar. Gitu. Pasti ada yang salah juga sama diri kita, dan sepertinya itu yang harus diperbaiki sebelum menjadi orang tua. Jangan nantinya anak kita bakal merasain yang gak enaknya. Betul. Gitu. Oke, nah teman-teman, gak kerasa kita udah di penghujung Kak Nifa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Sanger, sharing Thank obrolan you. tentang keluarga bersama Kemendok Bangga. Dan pastinya jangan lupa untuk follow Instagram Kak Nifa. Boleh Kak mungkin dipromosiin? Jangan lupa follow Instagram aku, Nifa Adila, hanya 2, L-nya juga 2. Oke. Dan ya thank you Kak Nifa sekali lagi. Sebelum tutup aku juga pengen nyimpulin nih apa yang udah kita obrolin tadi. Yang pasti teman-teman jangan buru-buru untuk menikah, karena menikah ini bukan akhir dari segalanya. Benar Kak Nifa? Betul. Dan ya terakhir, menikah ini adalah persiapan yang harus disiapkan, baik dari finansial, fisik, mental, lingkungan, dan juga bagaimana kita siap menghadapi konflik-konflik yang akan datang. Karena teman-teman, anak kita nanti gak bisa milih nih lahir dari orang tua yang tinggi, pintar, kaya, baik, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai calon orang tua dapat memilih anak kita lahir dari orang tua yang seperti apa. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di episode Sanger selanjutnya, sharing obrolan tentang keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Thank you.